Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari muslim pemikir 650 sekalian, tak terasa bulan suci Ramadan telah berakhir. Yang kita semua muslim tentu sangat merindukan bulan suci Ramadan yang telah kita lalui, dan berharap agar sekiranya insya Allah di tahun yang akan datang kita dapat berjumpa kembali momen bulan suci Ramadan pula. Dan juga hari raya Idul Fitri pun telah kita lewati di bulan Syawal 1444 Hijriah di tahun ini. Namun saudara-saudari muslim pemikir 650, di bulan Syawal ini ada suatu sunnah yang dianjurkan untuk melaksanakan bulan puasa sebelum habis bulan Syawal. Yang puasa tersebut adalah puasa Syawal. Sehingga konten kali ini pemikir 650 akan membahas tentang asal-usul puasa Syawal dan keutamaannya. Namun sebelum itu, agar jika berkenan untuk like, share, dan subscribe channel pemikir 650 ini ya. Saudara-saudari muslim pemikir 650 sekalian, puasa Syawal adalah puasa yang dikerjakan selama 6 hari, baik itu secara berurutan maupun tidak secara berurutan, selama puasa tersebut masih pada bulan Syawal. Dan puasa Syawal pun dianjurkan untuk dilaksanakan pada saat selesai hari raya Idul Fitri, yaitu dapat dikerjakan pada tanggal 2 bulan Syawal. Dan puasa Syawal ataupun puasa sunnah-sunnah lainnya tak diperbolehkan dikerjakan pada hari raya Idul Fitri. Dan puasa Syawal jika dikerjakan secara berurutan hingga mendapati hari Jumat, maka hukumnya boleh untuk berpuasa Syawal. Namun jika puasa Syawal tidak dikerjakan secara berurutan atau tidak berpuasa di hari sebelum hari Jumat, maka hukumnya adalah tidak boleh berpuasa Syawal di hari Jumat jika melakukan hal yang demikian. Begitu pula puasa sunnah lainnya tak boleh dikerjakan di hari Jumat, yang hal-hal tersebut berdasarkan dalil-dalil mutlak, yaitu sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis sahih riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa pada 2 hari, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat, kecuali jika ia berpuasa pula pada hari sebelum atau sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah khususkan malam Jumat dengan sholat malam tertentu yang tidak dilakukan pada malam-malam lainnya. Janganlah pula khususkan hari Jumat dengan puasa tertentu yang tidak dilakukan pada hari-hari lainnya, kecuali jika ada puasa yang dilakukan karena sebab ketika itu. Hadis sahih riwayat Muslim. Juga diperkuat oleh hadis dari Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menemuinya pada hari Jumat dan ia dalam keadaan berpuasa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
apakah engkau berpuasa kemarin? Tidak, jawabnya. Apakah engkau ingin berpuasa besok? Tanya Rasulullah lagi. Tidak, jawabnya lagi. Batalkanlah puasamu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ulama Syafi'iyah berkata, yang utama melakukan puasa Syawal 6 hari secara berturut-turut setelah Idul Fitri. Jika dilakukan terpisah-pisah atau di akhir Syawal, maka tetap mendapatkan pahala berturut-turut tersebut karena masuk dalam kategori puasa Syawal 6 hari. Dari Imam Al-Nawawi Syarah Muslim, bulan Syawal ini merupakan bulan ke-10 tahun Qamariyah yang jatuh setelah Ramadan dengan jumlah 30 atau 29 hari. Dan Syawal berarti naik atau meningkat. Hal ini dikandung maksud bahwa setelah umat Islam menjalankan ibadah puasa Ramadan selama sebulan, diharapkan ada peningkatan amal ibadah dan prestasi pada 11 bulan berikutnya. Bulan Syawal merupakan bulan istimewa dengan segudang kelebihan, sehingga di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada banyak ibadah yang disunnahkan untuk dilakukan di bulan ini dan bukan hanya puasa Syawal. Saudara-saudari muslim pemikir 60, adapun asal-usul puasa Syawal menurut Ibnul Annan Asy-Syafi'i mengatakan, penamaan bulan Syawal itu diambil dari kalimat syalat ibil yang artinya onta itu mengangkat atau menegakkan ekornya. Syawal dimaknai demikian sebab dahulu orang-orang Arab menggantungkan alat-alat perang mereka dikarenakan sudah mendekati bulan-bulan haram, yaitu bulan larangan untuk berperang. Dalil Falihin li Syar'iyat Al-Salihin. Pemahaman makna Syawal yang demikian sudah menjadi tradisi masyarakat Arab jika telah memasuki bulan Syawal dan memasuki bulan-bulan haram, Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Mereka dengan kesadarannya melakukan genjatan senjata. Tidak ada lagi permusuhan dan peperangan di antara suku, kabilah, dan golongan manapun. Adapun keutamaan puasa Syawal yaitu 1. Berpuasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan berpuasa pada 1 tahun penuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan maka pahala puasa sebulan Ramadan itu dilipatkan sama dengan puasa 10 bulan. Dan berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri dilipatkan 10 menjadi 60. Maka semuanya Ramadan dan 6 hari bulan Syawal genap setahun. Hadis riwayat Ahmad. Dan dari hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. 2. Makin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis sahih riwayat Bukhari. 3. Sebagai ibadah penyempurna puasa Ramadan. Melaksanakan ibadah sunnah adalah sebagai penyempurna ibadah fardu. Hal ini sebagaimana sholat sunnah rawatib
yang bisa menjadi penyempurna bagi sholat fardu. Demikian juga puasa sunnah Syawal bisa menjadi penyempurna puasa Ramadan. 4. Merupakan bentuk ucapan syukur. Melaksanakan puasa sunnah Syawal merupakan bukti syukur seorang hamba karena selama bulan Ramadan telah memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ibadah-ibadah yang bisa dijalani di dalamnya ataupun ampunan yang dijanjikan bagi orang yang beribadah selama bulan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang menghidupkan malam hari bulan Ramadan dengan dasar iman dan berharap pahala dari ridha Allah, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Bentuk menjaga konsistensi ibadah. Saudara-saudari muslim pemikir 650 sekalian, bahwasanya berakhirnya bulan Ramadan bukan berarti ibadah-ibadah di dalamnya terputus. Umat Islam dianjurkan untuk tetap menjaga konsistensi ibadah tersebut. Salah satunya adalah dengan berpuasa sunnah Syawal sebagai bukti konsistensi puasa yang sudah dilakukan selama Ramadan. Sehingga dengan menjalankan puasa Syawal mendapatkan keutamaan sebagai konsistensi kita seorang hamba untuk banyak beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk selalu berusaha mensucikan jiwa dan menundukkan nafsu serta mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Saudara-saudari muslim pemikir 650 sekalian, itulah tentang asal-usul puasa Syawal serta keutamaan puasa Syawal. Dan selamat menjalankan puasa Syawal bagi saudara-saudari muslim pemikir 650 yang menjalankan puasa Syawal di bulan ini. Dan semoga insya Allah amal ibadah soleh kita diterima di sisi Allah. Amin. Allahumma ya amin. Dan sampai jumpa saudara-saudari muslim pemikir 650 di konten yang akan datang insya Allah. Assalamualaikum.